Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, vaksin gotong royong sudah dimulai hari ini. Kami akan langsung bahas bersama Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Airlangga, apa kabar? Selamat malam Pak Wahyu, kabar baik. Baik, Pak Airlangga, sudah dimulai hari ini. Ada sekitar 22.000 lebih perusahaan yang telah mendaftar dengan 10 juta peserta, Pak Airlangga. Bagaimana kesiapannya dan mungkin boleh dulu disampaikan progresnya di hari pertama hari ini, Pak Airlangga. Ya, tadi sudah dimulai dihadiri Bapak Presiden dan 19 perusahaan mengikuti dan tentunya ini memberikan signal positif karena vaksin gotong royong telah dimulai dan memang sudah dilakukan pendaftaran dalam beberapa bulan terakhir yang tadi disampaikan oleh Kadin bahwa sekitar 22.750 perusahaan dan mendekati 10 juta pegawai yang akan divaksin. Dan tentu ini memberikan signal positif bahwa pemerintah menggunakan program vaksin mandiri maupun vaksin gotong royong. Ini gunanya untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity. Dan tentunya gotong royong ini menunjukkan bahwa korporasi ikut burden sharing dengan pemerintah, di mana untuk para pekerja untuk meningkatkan produktivitas ini seluruhnya ditanggung oleh korporat, sehingga ada yang berbasis pada APBN yang vaksin yang sekarang ini dilaksanakan dan juga vaksin gotong royong yang inisiatif daripada korporasi. Demikian Pak Wahyu. Ya, Pak Airlangga, banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana jika perusahaannya belum mendaftarkan para karyawannya untuk program vaksin gotong royong ini. Caranya seperti apa agar bisa mendapatkan jatah vaksin itu, Pak Airlangga? Ya, pertama ada mekanisme yang sudah dipublish oleh Kadin dengan pendaftaran dan juga ada dalam Permenkes. Ada mekanisme pembayaran yang diberikan langsung kepada perusahaan BUMN. Dan kemudian ada dua, satu terkait pembayaran vaksin, yang kedua terkait dengan pelayanan kesehatannya. Sehingga ada dua komponen harga, 321.660 dan 117.910. Nah, ini khusus untuk Sinopharm. Nah, tentunya diharapkan perusahaan-perusahaan itu mendaftar. Namun kalau perusahaan itu tidak mendaftar, maka tentu terhadap karyawan perusahaan tersebut itu menggunakan jadwal yang ditentukan pemerintah dalam vaksinasi yang gratis. Jadi kalau yang dengan korporasi mendaftar itu terakselerasi, namun kalau perusahaannya tidak mendaftar, maka itu ikut program pemerintah. Kalau tidak mendaftar, ikut program pemerintah. Kemudian lokasi-lokasinya apakah difasilitasi semua oleh perusahaan atau ada kerjasama, Pak, dengan fasilitas-fasilitas kesehatan? Karena beberapa waktu yang lalu juga kami sempat berbincang dengan Kadin, teman-teman Kadin, ada upaya juga agar bisa dibantu oleh vaskes-vaskes yang mungkin bisa bekerja sama. Selama ini program pemerintah juga sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa vaskes-vaskes di berbagai daerah, apakah itu yang bekerja sama dengan korporasi ataukah dengan pelayanan kesehatan rumah sakit swasta. Nah, khusus untuk gotong royong ini tentu dikoordinasi melalui BUMN, Bio Farma, Kimia Farma, dan itu pelayanan kesehatannya juga ada pilihan di mana korporasi itu bisa melakukan pilihan Yankes menggunakan ada yang rumah sakit swasta dan yang lain. Demikian. Jadi bisa ya Pak Airlangga ya? Pak Airlangga, Presiden juga optimistis bahwa target 70 juta vaksin kira-kira nanti bulan Agustus atau September ini bisa segera tercapai begitu Pak, dengan adanya vaksin gotong royong yang sudah dimulai hari ini. Bagaimana kalau menurut Anda Pak Airlangga untuk mencapai realisasi Memang itu? beberapa vaksin yang pemerintah sudah komit untuk diadakan, antara lain Sinovac itu sampai bulan November sekitar 147 juta. Kemudian yang terkait dengan Novavax juga sudah
dikomit, tetapi ini baru second semester, itu kira-kira 50 juta. Kemudian yang melalui COVAX Gavi sampai Desember juga 54 juta. AstraZeneca sendiri sampai Desember ditargetkan 20 juta. Kemudian Pfizer juga rencananya akan diadakan di semester kedua. Kemudian ada tambahan vaksin bilateral lagi dari COVAX Gavi. Kalau yang tadi 54 juta adalah multilateral. Dan ini yang bilateral ada 60 juta. Kemudian vaksin gotong royong direncanakan 15 juta. Kalau kita lihat sampai dengan bulan Juli Agustus direncanakan total vaksin yang diadakan secara kumulatif adalah 140 juta. Dan tentu kita melihat situasi dan kondisi daripada manufaktur masing-masing. Karena beberapa negara dengan demand yang tinggi, kadang-kadang mereka mereschedule jadwal. Sehingga kalau dengan 140 juta ini diadakan di bulan Juli, dan juga kita melihat bahwa di bulan Agustus juga diharapkan bisa sekitar 190-an, maka 70 juta target Bapak Presiden itu insya Allah bulan Agustus itu bisa, Juli Agustus bisa dicapai. Asalkan tidak ada kendala soal stok vaksin ya, karena beberapa waktu lalu kan Menkes mengatakan ada defisit vaksin juga. Kendala stok ini, Pak. Ya tentu ini masalahnya kan ini yang sesuai dengan yang diperjanjikan, sesuai dengan delivery yang diatur dan direncanakan datang. Nah tentu dalam situasi ke depan ini situasinya dinamis, karena ada beberapa negara yang ada kebutuhan dalam negeri yang kemungkinan masih ada buka tutupnya. Namun dengan adanya perencanaan yang multi vaksin ini diharapkan target 140 juta di bulan Juli ini bisa tercapai. Baik. Pak Erlangga, ada pertanyaan juga bahwa masyarakat yang sekarang menantikan untuk vaksinasi di luar lansia usia 18 sampai 59 tahun yang rencananya sudah akan dimulai pasca Lebaran ini. Bagaimana rencananya, Pak? Ya tentu ini kita akan sesuaikan tahapan-tahapannya dan jumlahnya beserta daerah-daerahnya. Dan salah satu kan kita sudah mulai terkait dengan yang sektor gotong royong, mana usianya itu usia produktif. Nah tentu diharapkan dengan jumlah vaksin yang bertambah dan sebagian besar lansia bisa diselesaikan, tentu targetnya menyelesaikan lansia, maka yang usia 18-59 ini bisa dimulai untuk vaksin program pemerintah. Baik.